2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taqul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansuran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun bimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fa huwa saimun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun biswanun. Goza ya'zu waswan wa mafzan fa huwa ghazin wa dzaka mafzun ubzu la tabzu mafzan mafzan dikzan. Amala ya'muru amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dzaka ma'mulun umur la ta'mul ma'malun ma'malun mif'alun. Salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lah udah emang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, berdoa udah, tadi udah baca Al-Waqiah, Tabarok, baca Ratib. Ya, lu tadi baca, ikut baca. Lu majuan sini, Kong. Nah, jadi sekarang tinggal ngaji. Sebelum ngaji, kan ini ada yang gudikan. Kemarin adik udah disuntikan, disuntikan. Lu ngerti disuntikan nggak? Nah, udah sembuh. Sekarang tinggal aal, nih gudiknya, masya Allah. Bokok, gudikan, lu Kong. Kong aska, masya Allah. Ini jagoan pagar Nusa, gudikannya nggak hilang-hilang ya. Ini nanti duitnya serahin ke Bang Yusuf atau Ubed. Nanti biar sering ke Pak Kino. Pak Kino, Pak Tono. Ya. Lu itu anu gimana Kang? Andre Kang. Lu sakit aja Andre, mau sekalian berobat. Udah maju sekalian sini. Oh ya sakit maju sekalian, saya suntik sekalian. Ini duit. Ya. Tuh. Satu anak 300.000 saya anggarin. Udah situ loh. Cuma nanti duitnya kasih ke Bang Yusuf. Lu habis. Nih santri teladan. Ya, saudara-saudara, di dalam pecinya pun terdapat jajanan. Wow. Emang dasar santri orang urus itu ya. Udah. Nih ntar duitnya dikumpulin lagi, dikasihin ke yang gede, hilang. Nah nih 300.000. Kamu juga Andre. Nih berobat ntar. Lu sama 300. Engkong surahin semuanya ke Bang Yusuf. Nanti biar diserahin ke Pak Tono. Nih kasih Bang Yusuf sekarang. Oke. Nah perempuan siapa nih? Lumi sini. Subsidi kuliah 150. Nih 150 dulu. Lu sini Plah. Lu ini ntar anu kayak tadi ya. Ini buat nih pelajaran yang lain juga diperhatikan. Ini Aplah contoh nih. Sepatunya jebol diem. Roknya jebol diem. Ujung-ujungannya minjem. Sekolahnya telat, yang dipinjem nggak sekolah. Jangan diam. Besok-besok lagi siapa yang tasnya anu ini 200. Terus lu apa ini? Udah pegoan aja. Duit lagi kaya ini gua. Nih.
Pego. Lu lagi habis duit ya, halo. Belum ntar beli itu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh habis dah. Ayo siapa lagi yang mau butuh duit? Yusuf ntar nih. Oke. Udah ya. Kita lanjut ngaji sekarang. Sekarang bener itu ya apa? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, bener ya. Kemarin soalnya yang isi Ustadz Anam, pas saya pulang lagi ke Pasuruan terus ke ini kan Ustadz Anam yang isi. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirin. Entar lu minal aidin lagi. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Emang lu pikir lebaran? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Wa'lamu, ini campur bahasa Jawa, bahasa Sunda. Wa'lamu lan becik weruwo sira kabeh. Kalau begitu paham enggak? Aldi, terang terus ya. Wa'lamu lan dengeken siak kabeh. Terang terus ya. Oh, terang, orang Jawa bingung. Wa'lamu dan ketahuilah siapa kalian semua. Ma'asyiral ikhwani, hei para saudara-saudara semua. Nah itu munada, yang huruf munadanya dibuang. Ja'alana, nah itu jumlah dua iyah. Ja'ala mudah-mudahan menjadikan na pada kami. Siapa Allah wa iyyakum, dan pada kalian semua Allah jadikan minadz-dzakirina, termasuk orang-orang yang zikir, orang-orang yang ingat lahu kepada Allah. Ingat zikir kepada Allah katsiran dengan banyak. Wa minal ladzina, dan termasuk dari mereka la tulhi, yang tidak melalaikan him pada alladzina apa amwaluhum, harta bendanya alladzina. Orang itu kadang-kadang susah, pengen ketemu usahanya, pengen ada rezeki. Begitu ada rezeki sedikit, bukan ingat sama Allah, malah lupa sama Allah. Catat tuh ok. Mumpung ada cowok, gue mau ngingetin lu, ya Pak. Saya mah ngaji melulu gitu kan, lagi ingat kan gitu kan. Emang Pak Guru nyindir saya, kagak ok, ngatain lu. Pakai disindir atau dikatain yang gak nyambung lu ok. Lah iya kan. Wala, dan tidaklah melalaikan apa auladuhum, anak-anaknya alladzina. Lalai an dzikrillahi, dari ingat kepada Allah. Ketahuilah, wa'lamu itu jumlah maf'ulnya adalah anna dzikra lillahi. Nah itu maf'ulnya wa'lamu. Anna dzikra, pada sesungguhnya zikir. Tuh ngerti Santi? Ini anak Kupang satu ini asal. Lah di sini mah udah paling lama dia. 13 tahun, berapa tahun loh? Suruh baca kitab, keder lagi, keki lagi, salah lagi. Lo bagaimana ntar ini masih ngaji di Al-Aziz? Lo bagaimana ntar lo pulang di Kupang? Lo nambah keder. Anna dzikra, pada sesungguhnya zikir, ingat lillahi kepada Allah, min a'zamil umuri, itu paling agung-agungnya perkara. Wal fadhaili, dan keutamaan-keutamaan. Wa afdhalil kurubati, dan paling utamanya perkara-perkara yang mendekatkan kepada Allah. Wa awsalil wasaili, dan paling wusulnya wasilah-wasilah yang ada, perantara-perantara yang ada. Nah itu qala Allah Ta'ala nanti. Jadi maksudnya ketahuilah, hei sedulur-sedulur kabeh, kalau zaman kewalian dulu begitu. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan
Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian semua termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah dengan banyak. Amin. Gitu ngapa? Orang kita itu didoain oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Amin ya ora. Dan termasuk wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladum an dzikrillah. Mudah-mudahan juga Allah menjadikan kita semua termasuk kelompok orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya dari ingat kepada Allah. Nah, apa yang diketahui an-dzikra min a'zamil umur wal fadhail. Zikir, ingat kepada Allah ini termasuk perkara-perkara yang besar, perkara yang agung, dan termasuk fadilah-fadilah yang agung. Yo, ingat kepada Allah. Maka kalau bahasanya orang-orang tua dulu, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, kan ada bahasa simpel. Eling. Eling. Maksudnya eling itu apa? Ingat. Lah ingat kepada siapa? Kepada Allah. Kan simpel sebenarnya kan. Kalau zikir itu bahasa Arab, kalau eling itu bahasa Jawa, Sunda, Betawi kok sama eling. Kadang-kadang simpel. Orang lagi kesurupan, orang lagi pingsan, nyebut ya. Maksudnya nyebut itu apa? Ya zikir itu ya nyebut. Itu jelas gak maksudnya? Jadi orang-orang tua kita dulu itu sebenarnya udah mengamalkan ini semua. Cuman ditegaskan lebih tegas oleh Habib Abdullah Al-Haddad dengan keterangan-keterangan ini. Nah, cuman bahasa tersebut disederhanakan, disimpelkan oleh orang-orang tua kita, yaitu nyebut eling itu zikir. Orang kesandung dalam kondisi apapun, kalau mulutnya dia memang terbiasa dengan ingat kepada Allah, kesandung pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tapi kalau orangnya latan, kesandung, mata lu kotok. Begitu bukan? Suka siapa yang suka begitu? Tuh, ini keren sebenarnya. Dasarnya termasuk wa afdalul qurubat. Kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Zikir. Tuh, wa ausalil wasail. Wasilah-wasilah yang menyebabkan wusul kepada Allah itu diantaranya adalah zikir. Qala Allahu azza wa jalla, Qala telah berfirman siapa Allah azza, maha suci siapa Allah, min qailin, nyatanya dari zat yang berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu surat Al-Baqarah, tulis kalian. Al-Baqarah ayat 159. 152. Fadhkuru, maka ingatlah siapa kalian semua, elingo sira kabeh. Eling sia kabeh. Lah sama bahasa Jawa, bahasa Sunda mah ni ka aing cek Allah teh. Itu mah bahasa orang jalanan ya. Ni ka abdi. Lamun sia kabeh emut eling ka urang, azkurkum, maka ingat siapa saya. Itu fi'il mudhari baca jazm menjadi jawab amar. Ingat kum pada kalian semua. Washkuruli, dan syukurlah siapa kalian semua, li kepadaku. Wala takfurun, asalnya wala takfuruni, wala takfurun, dan jangan kufur siapa kalian semua ni kepadaku. Secara garis besarnya, ingatlah kalian semua kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian semua. Itu jelas. Fadhkuruni adzkurkum. Maka kalau disimpelkan oleh lagunya Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kan begitu kan? Ingat kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Nah, dalam syarahnya, dalam kitab kalian nggak ada. Kalau kitab saya ada wal makna. Diperhatikan supaya orang tidak semata-mata
mengingat zikir lisan tok. Karena zikir itu macam-macam, ada zikir lisan, zikir kolbi, zikir fi'li, macam-macam. Kalau dalam syarah ayat tersebut, dalam tafsir tersebut, ini siapa ini yang mensyarahi kitab Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad Assegaf, ya. Kata beliau dalam tafsirnya, wal makna ulkuruni bitta'ah wal istijabah lima amartukum bihi wal bu'di amma nahaitukum anhu adzkurkum birriayati wan nusrati wa salahil ahwal fid dunya. Ingatlah kalian semua kepadaku, kan tadi kata Allah, ingatlah kalian kepadaku. Nah, ingatnya dengan apa? Pertama bitta'ah, taat. Tuh Rizki dengerin, ngerti kan? Yang kedua istijabah, memenuhi panggilan Allah. Suruh sholat ya sholat, disuruh ibadah ya ibadah. Allah suruh bebersih lingkungan ya dibersihin. Nggak gudikan kayak itu tuh, lihat tuh, garuk-garuk like the monkey, you know, you. Wah gini, jangan ngaji sibuk garuk-garuk ya. Nah, habis batuk, habis garuk-garuk batuk ya. Aduh, habis itu ngantuk. Nah, lah iya kan, nambah kenceng lagi. Nah inilah anak ajaib, ya kan? Pecinya lebih sekepel, masa ya kan? Isinya kue, lah keren. Ini kalau nggak desainan Bu Marhamah nggak ada ini. Lah iya kan? Allah Karim. Lah ya. Termasuk menjauhi yang dilarang. Nyakitin orang dilarang apa enggak? Rizki dengerin. Nyakitin orang dilarang apa enggak? Wah, dosa besar. Enggak boleh. Tuh. Maka Allah akan balas kalian semua. Allah akan ingat kepada kalian semua. Birriayah wan nusrah, dijaga riayah, dijaga oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Termasuk Allah berikan kebaikan semua hal ikhwal, baik dunia dan akhirat. Itu kaitannya mana ayat fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tuh. Wa qala ta'ala, ini kalau dibaca semua, wah panjang luar biasa. Maksudnya apa? Tafsirnya. Ayat yang kedua, Allah berfirman, ini dalam surah, tulis kalian, surah Al-Ahzab, ayat surah Al-Ahzab itu surat 33 loh. Surat 33 itu surah Al-Ahzab, ayat 41 sampai 42. Nah ini ayatnya mungkin sebagian kalian udah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemarin udah saya tulis panjang lebar. Kaitannya ya ayyuha itu enggak, ini lu enggak mau, ya udah enggak apa-apa nih. Ini kemarin udah saya tulis, pernah saya kupas. Berarti kan itu sekutang. Siapa yang mau sekutang? 7 jari. Siapa yang mau sekutang? Aska mau beli. Terus siapa yang larang? Beliin Pak, enggak apa-apa. Ini duitnya tadi. Ya, diperhatikan, ini keren kaidahnya, anak-anak baru. Ya ayyuha alladzina amanu. Itu artinya enggak sesederhana yang selama ini kalian dengar. Hei orang-orang yang beriman. Iya benar, terjemahan bebasnya begitu. Ini kan ya panjang, iya kan? Ayyuha, ini asalnya ya. Ini satu kalimat. Ini namanya munada. Ayu isim mausul. Hanya hak tambah. Lah alladzina mausul juga menebar isim mausul ayun yang umum. Lah alladzina kan mukhtas.
Kalau ayun itu mustarok lah. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau dibedah ini ya ayyuha. Ya ayyuha itu 3 kalimat. Ya-nya huruf munada, ayunnya ya munadanya, haknya huruf tambah, alladzina badal dari ayun. Enggak sederhana yang diartikan hei orang-orang yang beriman. Jelas maksudnya kan? Maka untuk bisa membedah Al-Quran yang enggak salah sasaran, bukan mengandalkan terjemah. Kalau bukan saya menyalahkan terjemah juga enggak. Tapi kalau orang yang semata-mata belajar hanya melalui terjemah, yaitu dikit-dikit kafir, dolalah, ya enggak? Kullu bid'atin dolalah, kula dolalatin finnar. Ditanya ya ayyuha aja suruh bedah nggak bisa. Ya ayyuha apa? Ya orang-orang alladzina amanu yang beriman. Terjemahan bebasnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Begitu? Ya benar begitu. Lah kan enggak sesederhana itu. Gitu loh maksudnya. Maka disinilah peran ilmu nahwu shorof, ilmu badik, ma'ani, bayan, balaghah, ilmu mantik dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk membedah isinya Al-Quran. Nah, isi dari ya ayyuhalladzina amanu uzkuru, ingatlah. Nah itu pesan moralnya. Uzkuru, ingatlah, elingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan eling, itu maf'ul mutlak, kasiron yang banyak. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian semua kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah, mensucikanlah siapa kalian semua, bukrotan hu pada Allah, bukrotan dalam waktu pagi, wa asilan dan dalam waktu sore. Nah ini ayat yang kedua dalam surah Al-Ahzab. Itu Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian semua kepada Allah dengan cara ingat yang banyak, zikir yang banyak. Wal maksud bi dzikrillah ta'ala huna ma mulu at-tahlila wa tahmida wa takbir kulla amalin lillahi ta'ala. Yang dimaksud zikir kepada Allah di sini adalah segala hal yang mencakup ingat kepada Allah, baik itu tahlil. Di sini ada tahlil. Tahlil itu apa? Baca la ilaha illallah. Lah, kalau tahlil dicap bid'ah, masa orang baca la ilaha illallah bid'ah? Berarti kalau baca la ilaha illallah dicap bid'ah, berarti orang yang mengecap bid'ah itu adalah bid'ah sendiri, kan begitu kan? Lah tahlil baca apa? La ilaha illallah, termasuk wa tahmid, membaca alhamdulillah, itu juga zikir. Wa takbir, membaca Allahu Akbar. Dan segala hal, segala ucapan, segala bacaan yang mengingatkan kepada Allah, termasuk membaca Al-Quran, termasuk sholat. Ya kan? Aqimis sholata li dzikri, kan gitu. Tegakkanlah sholat untuk ingat kepada sholat itu adalah bagian daripada zikir. Nah tadi ada yang kelewat, yang atas, ayat atasnya tadi. Itu kan keren juga sebenarnya, diperhatikan. Ini ilmu hakikat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Dalam ini ayat, ya, wa qaddama subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati al-amra bidzikri alal amri bisyukri. Lianna fi dzikri istighalan bidzati ta'ala wa fi syukri istighalan bi ni'matihi. Wal istighal bidzati aula bit taqdim minal istighal bi ni'matihi. Ini keren kaidah nih. Perhatikan. Dalam ayat yang pertama tadi,
yang dalam surah Al-Baqarah ayat 152 tadi, kan Allah memerintahkan uzkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian semua kepadaku, maka adzkurkum. Allah akan ingat kepada kalian. Baru diimbangi dengan ayat washkuruli wala takfurun. Syukurlah kalian kepadaku dan jangan padaku kufur. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan ingat kepada Allah. Ini kata kunci. Ingat kepada Allah dengan cara zikir itu adalah ingat terhadap zatnya Allah. Sementara syukur itu adalah ingat kepada Allah, sibuk kepada Allah, tapi kaitannya nikmatnya Allah. Saya ulangi, zikir ingat kepada Allah itu sibuk dengan zat Allah. Oke? Sementara syukur itu adalah sibuk ingat tapi akan nikmatnya Allah. Nah, nikmat dengan zat itu bagusan mana? Zat lah. Seseorang yang sibuk dengan zatnya Allah dengan seseorang yang sibuk dengan syukur terhadap nikmatnya Allah, maka itulah rahasia kenapa uzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kenapa uzkuruni didahulukan? Karena itu adalah ingat kepada Allah, menyibukkan diri dengan ingat zatnya Allah itu lebih utama dibanding syukur. Itu juga sama, ingat kepada Allah, menyibukkan diri kepada Allah, tapi kaitannya nikmat Allah. Nyambung gak nih? Ano al dibangunin lah, udah dikasih duit 300 tidur. Tadi udah selain ke Sob, udah semua Sob. Oke, ntar kasihin Pak Tono Sob. Nanti Pak Tono saya iniin buat berobat. Besok nggak tahu jam berapa itu. Lah kalau berempat naik mobil lah, masa naik gecek? Mau naik gecek? Lah iya. Bangun tidur lagi ya. Ntar kalau habis bangun ngopi ya. Lah iya. Oke. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala ini dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur, dan ingatlah kalian semua rabbaka, pada Rabb kalian semua, pada Tuhan kalian semua. Artinya kalau saya boleh minjam bahasanya orang Wahaboy, ini namanya tauhid rububiyah. Lo kan Wahaboy gitu cara membagi tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid? Memang gue nggak ngerti tauhidnya Wahabi apa. Tauhid uluhiyah adalah yakin percaya bahwasanya hanya satu-satunya al-ma'bud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilnya kul wa ilahukum ilahun wahid. Umpamanya tauhid rububiyah diyakini sebagai Tuhan Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur alam raya seisinya. Sama rububiyah. Memang Nahdlatul Ulama juga enggak meyakini itu, ya meyakini itu juga semua. Tauhidul asma wa sifat, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lo ngerti Sin? Masalahnya nanti kalau kebangetan kalian menguasai itu, merasa paling bener. Loh iya kan? Punya keris katanya musyrik. Nanti kalau punya keris musyrik, punya pistol musyrik atuh. Ntar kalau punya pisau musyrik atuh. Dapat motong-motong sayur, suruh gigit aja sekarang kayak kambing gitu mungkin. Ngerti maksudnya kan? Nah itu yang membahayakan, gak cocok. Gitu loh. Untuk di Indonesia, ya di Indonesia yang cocok apa? Ya yang termasuk yang toleran sama budaya lah. Bukan berarti beragama itu memusuhi
agama, bukan berarti beragama juga memusuhi budaya, kan biar jelas begitu loh. Itu maksudnya ingatlah kamu Rabbaka pada Tuhanmu, fi nafsika di dalam dirimu, tadarruan dengan tadarru, menundukkan diri, wa khifatan dan dengan rasa takut, wa dunal jahri dan di bawah lantang keras minal qauli dari ucapan. Maksudnya jangan suara. Nah ini yang mereka kadang-kadang salah dalil. Nah, katanya nggak boleh zikir itu kenceng-kenceng. Sekarang saya nanya sama kalian santri nih, kalian pernah nggak zikir kenceng-kenceng? Pernah nggak zikir kenceng-kenceng? Bener nggak? Emang zikirnya apa? Kan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah ya. Pernah nggak zikir kenceng-kenceng? Pernah apa enggak? Wih, kalau azan nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh kuat-kuat. Dari dulu azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada azan kenceng-kenceng. Ada nggak? Nggak ada. Nyambung. Makanya jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti kagak nyambung tuh. Bil hudui pada waktu pagi, wal asoli dan pada waktu-waktu sore. Wala takun dan janganlah jadi siapa kamu, jangan jadi itu minal ghafilina, termasuk orang-orang yang lalai. Tuh dalam apa tafsir ayat tersebut, wal makna uzkur rabbaka mustahdziran azamatahu fi qalbika fi kulli waqtin waraqibhu fi kulli halin la siyama fi hadzainil waqtain. Ingatlah kalian semua kepada Tuhanmu dengan menghadirkan kemahabesaran Allah, azamanya Allah di hatimu dalam setiap waktu, dan perhatikan. Itu maksudnya waraqibhu. Kenapa kok sampai ada ditambahin bil ghudwi wal asol? Ingat kepada Allah itu setiap waktu. Tapi Allah menekankan kenapa bil ghudwi wal asol. Nah, di waktu pagi, di waktu sore itu lebih ditekankan. Loh kenapa? Karena secara shift malaikat itu kan ganti tugas. Ya kan? Kan dalam satu hadis yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wan nahar. Malaikatnya ta'aqub, shift. Maksudnya shift ganti itu tugas. Ini malaikat ini jam 8, jam 9 kurang dikit. Ini waktu malam. Nanti subuh malaikat yang dinas tugas mencatat amal di muka bumi di waktu malam digantikan, ganti malaikat yang tugas di waktu siang turun. Setelah malaikat yang dinas waktu siang kan mulai subuh kan turun, maka malaikat yang shift waktu malam naik. Nah artinya itu kan waktu dicatat semua amal. Kalau ketika dicatat pagi dicatat, nanti sore juga begitu. Sore menjelang maghrib, malaikat yang dinas siang seharian kan sampai maghrib. Nah, malaikat digantikan oleh malaikat yang tugas malam kan turun. Nah, malaikat yang tugas siang kan naik. Kondisi-kondisi seperti itu kok amal baik yang kita torehkan, amal baik yang kita kerjakan, maka dalam awal dan akhir pencatatan malaikat tadi kita ditulis oleh para malaikat. Maka zikir pagi dan zikir sore itu ditekankan. Apa kalian kalau dibilangin? Karena di Al-Aziz sekarang ada madin, madrasah diniyah. Ya udah wiridan lakot ja'akum rasul, jangan ditinggalkan. Cuman waktunya selesai madin menjelang maghrib itu dibaca. Ngerti kan? Perempuan kok sama. Jangan jamaah maghrib aja nggak ada yang jamaah. Alasan alangan mulu, main mulu pak, mencret mulu. Masa mencret tiap hari? Ya nggak? Lakot ja'akum ya dibaca. Allahu nurus samawati wal ardi dibaca.
Terus wallahu ladzi la ilaha illahu. Dan teruslah al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul barul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan seterusnya dibaca, ditutup dengan baca surah Waqiah yang mendoakan. Lo kan kalian ini orang-orang kaya dalam tanda kutip nih. Juga tiap hari gua bayar ke Al-Aziz keren-keren. Ya, dalam tanda lah kalau disuruh bantu doain donatur biar lancar rezeki, biar lancar usaha, masa pada pelit bakhil. Weh, nyambung enggak? Ngerti pada? Nyambung. Lah enggak usah disuruh orang zikir wiridan kok. Lah kan ini mengamalkan ayat itu. Santri memang bener kalah duit, tapi menang wirid. Kan begitu. Kalah harta, kalah dunia, tapi menang menang doa. Kok masih kalah melulu, mondok lagi. Ya begitu rumus salah. Jangan malah santri wiridan males, zikiran males. Ya, untuk apa dia peringatin ada hari santri? Loh iya apa enggak? Ada enggak hari kiai? Ada enggak hari kiai? Enggak ada. Adanya hari Karena apa? Karena santri. Karena kiai ya pasti santri kan begitu. Tuh, wiridannya yang rajin. Puasa, jangan yang puasa Andre doang. Tapi mana nih? Dengerin dulu Lapi. Badan doang gede. Ya sama ini siapa? Ini songong tadi, masa salah giniin gelewat di depan. Astagfirullahaladzim. Ngerti? Jangan diulang-ulang lagi begitu. Apa di belakang kok lega? Lah ngapa salah lagi nyumpel itu? Lu tadi ngerti sob? Mau lewat. Lah itu jaraknya paling kok setengah meter. Nah itu namanya suul adab, nggak boleh. Kan begitu kan? Lah ada batasannya. Lah jangan malas wirid, malas zikir, malah puasa ya puasalah. Saya sendiri aja pernah. Mon nggak usah lu tiru. Saya pernah 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum lah. Lu kuat? Kan nggak boleh itu Pak Ustadz puasa wisol. Apa kalau malam nggak usah saya niatin puasa ya nggak makan aja sama. Ngerti? 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, buktinya saya masih hidup. Ini timbang puasa Senin Kemis nawar. Ilah lo cemen amat. Tuh begitulah rumusnya. Oke. Satu lagi ayat. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina itu surah Ar-Ra'd ayat 28. Nih sambil sekilas info aja. Kalian kalau nanti pulang kampung atau di mana ada orang mau mati susah melulu, kan biasanya dibacain Yasin. Ya nggak salah dibacain Yasin. Nah, cuman kalau bisa ditambahin baca surah Ar-Ra'd sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau yang baca orang banyak. Nah, didoain. Kalau memang bukan nyumpahin, kalau memang umurnya panjang ya biar sembuh waras. Nah, kalau memang udah waktunya ya biar cepet, jangan disusahin sekaratul maut. Yang ngerti? Itu surah Ar-Ra'd. Mananya Ar-Ra'd apa? Geluduk, geledek, ngerti? Bukan sambar geledek. Ntar sambar geledek lagi. Jelas maksudnya? Nah itu bacain Ar-Ra'd. Kalau ada 10 orang, 10 orang. Ada 20 orang, 20 orang. Baca Yasin enggak apa-apa baca Yasin. Cuman tambahin surah Ar-Ra'd tuh. Nah itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina yaitu mereka amanu yang beriman siapa alladzina wa tatma'innu dan menjadi tentram, menjadi anteng apa qulubuhum hati-hatinya alladzina bi dzikrillah dengan ingat kepada Allah. Ala ketahuilah
Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainnu, akan menjadi tentram, tenang apa al-qulubu, semua hati. Udah, alladzina amanu, udah jelas. Mereka yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan ingat kepada Allah, ketahuilah bahwasannya hanya dengan ingat kepada Allah tatmainnul qulub, itu hanya, yang lain nggak ada. Orang punya harta tenang. Kalau semata-mata harta itu yang dikejar, nggak bakalan tenang. Buktinya banyak orang kaya yang bunuh diri. Kalau di Indonesia kan banyak orang miskin yang bunuh diri. Iya apa enggak? Kalau di Eropa, di negara-negara maju, itu justru orang-orang kaya yang bunuh diri. Kenapa? Karena nuraninya kosong. Nuraninya nggak terisi, maka mereka kadang-kadang ada yang mencari ilmu meditasi dan lain sebagainya. Kalau kita beragama, di agama ingat kepada Allah. Lah ingat kepada Allah itu kan ada tadi, ada qauli, ada fi'li. Harta sebanyak itu ditasarufkan, dipergunakan untuk kepentingan kemasyarakatan orang banyak, kan gitu. Nah, hidupnya kan tenang, tentram. Lah tetap zikir, mengadakan meditasi hubungan kepada Allah. Itu zikir. Lah zikir itu sebagian, kan gitu. Sebagian untuk menambah tentramnya hati, kan begitu kan. Kalau diiniin, dijiwai secara mendalam. Oke. Waqala. Ini belum hujan ya? Nggak jadi hujan ya? Nah kan sebenarnya kita mau itu kan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi. Dikit lagi deh tuh. Ana bermula saya, kata Allah, inda dhanni abdi, itu menurut praduga hambaku bi kepadaku. Wa ana, dan bermula saya, kata Allah, itu ma'ahu beserta abdi. Hina yadhkuru, ketika ingat siapa abdi ini kepadaku. Fa in dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Fa in dzakaro, maka jika ingat siapa abdi ini kepadaku, fi nafsi, dalam jiwanya abdi, dzakartu, maka ingat siapa saya pada abdi, fi nafsi, dalam diriku. Wa in dzakaroni, dan jika mengingat siapa abdi ini kepadaku, fi malain, di dalam keramaian, itu malak. Zakartu, maka ingat siapa saya pada abdi, fi malain, di tempat keramaian, khairin, yang lebih baik, minhu, dari malak. Malak, kita zikir rame-rame. Ini hadis firman Allah berupa hadis qudsi, termasuk yang membenarkan zikir itu boleh rame-rame. Kan gitu kan? Ada hambaku yang ingat kepadaku dalam dirinya sendiri, maka aku ingat hambaku tadi dalam diriku, kata Allah. Paham kan? Nah, yang kedua, wa in dzakaroni fi malain, kok apabila saya disebut dalam keadaan rame-rame, zikir di tengah orang banyak, kan begitu maksudnya rame-rame kan? Maka aku akan ingat ia dalam keramaian, yang keramaian tadi lebih baik daripada keramaian yang ada pada manusia ketika ingat kepada aku. Ya lingkungannya malaikat, lingkungannya orang para soleh, para ambiya, para mursalin, kan begitu. Wa in taqarraba ilayya shibran, ini hadis ada dalam Arba'in Nawawiyah. Wa in taqarraba, dan jika mendekat siapa abdun ilayya kepadaku, shibron, dengan nih segini nih, sejengkal, itu shibrun, dengan sejengkal. Taqarrabtu, maka mendekat siapa saya ilaihi kepada abdun ziroan, dengan satu ziro, nih segini nih, apa namanya, sehasta, itu ziro. Sejengkal, nih jengkalin. Tuh, berapa kali lipat tadi? Sehasta itu 3 kali jengkalan. Lu jengkalinnya sendiri tangannya. Ini udah ukuran. Nih lu jengkalin. Tuh 2, 3 bukan? Lu iya apa enggak? Artinya kita sekali berbuat, Allah 3 kali berbuat. Ngerti maksudnya kan?
Kita tobat kepada Allah. Nah itu berikutnya. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, dan apabila mendekat siapa abdun ilayya kepadaku dzira'an dengan satu dzira', taqarrabtu maka mendekat siapa saya ilaihi kepada abdi ba'an dengan satu sedepah. Ini segini sedepah itu berapa segini ya? Segini bukan? Sedepah. Coba lu hitung. Tadi segini. Lu tambahin ini. Kan satu udah. Lu tambahin ke sono 3 apa bukan? 3 kali apa bukan? Lah iya. Coba itu. Kita ingat kepada Allah. Allah lebih ingat kepada kita. Kita lupa kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kita dalam keadaan lapar. Orang nih sedunia brengsek semua umpamanya. Ya tetap aja dunia ini ada. Ngerti kan? Orang tadi nggak mau menyembah sama Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, tetap aja masih dikasih hidup. Loh iya apa enggak? Beda sama kita. Rizki aja buktinya. Adi nggak salah apa-apa, punya disakitin. Nah, itulah manusia. Allah nggak ada begitu. Hambanya berbuat jahat sekalipun tetap dibalas kebaikan sama Allah. Kok nggak mau ibadah sama Allah, lah rugi. Ini ilmu tua. Makanya ilmu hakikat termasuknya. Wa in atani yamsi ataitu harwalatan. Wa in ata, dan jika datang siapa abdi ini kepada aku, yamsi hali berjalan. Siapa abdi ataitu maka datang menjemput siapa saya hu pada abdi harwalatan dengan berlari-lari kecil. Orang datang kepada Allah pelan jalan, maka Allah datang kepadanya dia dengan berlari. Ini gambaran. Ntar lu bayangin lagi, Allah larinya bagaimana? Ya bukan begitu pemahamannya. Gitu loh. Dalam arti betapa Rahman Rahimnya Allah itu luar biasa. Bahkan seumpama, nah itu wa ingkanu dalam hadis yang lain. Wa ingkanu ala afjari qalbi rajulin mana qasofi mulki syai'an. Andaikan orang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari ujung timur sampai ujung barat, semuanya orang itu brengsek kayak Fir'aun. Ala afjari rajulin. Orang yang paling brengsek itu siapa? Anggap aja Fir'aun, anggap aja Ramses II. Karena kan nggak semuanya Fir'aun brengsek kan. Yang brengsek itu kan Ramses II, Fir'aun yang hidup semasa dengan Nabi Musa kan itu. Andai kan orang-orang itu sebrengsek Ramses II, nggak mau ibadah, mana kosofi mulki syai'an, istanaku singgasanaku nggak akan berkurang. Illa kama yang kusul mihyatu idza udkhila fil bahri, sebagaimana kurangnya air laut apabila dicemplungin. Berarti kan ujung jarum, ada jarum lautan segitu lebar, dicemplungin jarum, diangkat. Kira-kira seberapa kurangnya air lautan yang nempel di ujung jarum tadi? Udah nggak ada 0,0000000 sekian persen. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita semua diperintahkan ibadah itu adalah untuk kebaikan kita. Sebaliknya, semuanya orang itu soleh. Wa in kanu ala, nah itu saya lupa, itu bukan afjar, itu ala aslahi qalbi rajulin. Au kama qala Rasul. Andaikan seluruh penduduk di muka bumi, itu kan hadisnya panjang sebelumnya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin, ya, atas orang yang paling takwa di antara kalian semua. Anggap aja seperti Nabi, taruhlah Nabi Muhammad. Semua penduduk yang ada di muka bumi ini, weh jangan ngantuk malah lo berdua. Semua orang ini taat, takwa, nurut. Walah udah pokoknya
Pokoknya semua orang yang ada itu sama beduk lah. Ya kalau beduk kan nggak pernah ninggalin masjid. Kalau kita kan ninggalin masjid mulu. Loh ya apa enggak? Yang setia di masjid siapa? Beduk. Kedua kotak amal. Ketiga merbuat. Kan begitu? Ya enggak? Andaikan semua orang ini pada soleh sesoleh itu, mazada fi mulki syai'an. Seluruh orang pada baik pada ibadah semua, singgasanaku nggak akan tambah sedikit pun. Jelas itu. Apa? Artinya apa untuk kita itu ibadah semuanya? Ya untuk diri kita, supaya kita sadar kita ini bukan budaknya banda, kita ini bukan budaknya harta, kita ini bukan budaknya teknologi. Punya HP bukan untuk ibadah kepada Allah, malah buat maksiat, caci-caci makian. Antara grup yang maling ngumpul sama maling, ya ayo ntar malam kita ngerampok gimana. Nanti sebentar lagi 2024 pilpres, ya pilkada jelek-jelekan. Ayo jago gua unggul, jago lu jelek. Ujungnya saling menjelekkan. Bukan yang diibadahi sama Allah, tapi yang diibadahi adalah nafsunya. Bisa dipahami nih? Ini kedewasaan menyikapi medsos dan lain sebagainya. Begitu diantaranya. Dikit lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum, ala ketahuilah, kalau terjemahan bebasnya, maukah kalian semua, unabbiukum, aku beritakan, unabbiu memberitakan, mengkabarkan siapa saya. Itu dari kata-kata nabba'a yunabbi'u, karena yang dawuh Kanjeng Nabi unabbi'u pakai hamzah. Itu hamzah yang pertama itu menunjukkan mutakallim wahdah. Unabbi'u menceritakan siapa saya, kum pada kalian semua, bi khairi a'malikum dengan sebaik amal-amal kalian semua, wa azkaha, azkanya ngantuk lagi, wa azka, lu nama lu mah keren azka, dan paling bersih-bersihnya amal. Lu azka itu artinya paling bersih. Adapun azka yang sekarang ini kok gudikan, ini sebenarnya salah asuh. Lu denger gak azka? Lu azka itu isim tafdhil dari kata-kata zakiyun. Yazka zakatan wa maskan fahuwa zakiyun, itu berarti kan? Oh, adapun ada azka kok gudikan, Masya Allah, itu tragedi sebenarnya. Iya kan? Boleh bener lah. Masya Allah, wa azka, dan paling bersih-bersihnya amal. Ingza malikikum, menurut raja kalian semua, maksudnya raja itu Allah. Wa arfa'iha, dan paling tingginya amal. Fi darajatikum, di dalam derajat-derajat kalian semua. Wa khairin, dan lebih baik lakum bagi kalian semua, min infaqi zahabi, dari membelanjakan emas, wal wariki. Awas, warik ya. Warik itu maknanya tembaga, perak lah. Kalau warok ya daun, namanya aurok. Ini warik. Min wal wariki, dan perak. Wa min antal kau, dan dari lebih baik dari bahwasanya bertemu, berjumpa siapa kalian semua, aduwakum, pada musuh kalian semua, fayadribu, maka memukul siapa adu, musuh, a'naqakum, pada leher, batang leher kalian semua, watadribu a'naqahum, dan memukul siapa kalian semua, a'naqahum, pada leher kalian semua, leher mereka. Maksudnya, hai para sahabat, maukah kalian semua saya tunjukkan dengan satu amalan yang paling baik di antara kalian semua, termasuk paling bersih amal menurut Allah, paling unggul di antara amal dalam derajat kalian semua, bahkan lebih baik bagi kalian semua daripada membelanjakan emas dan perak
dan lebih baik daripada, gampangannya kalian berperang. Kalian berperang itu talqau aduwakum, kalian bertemu dengan musuh kalian, fayadribu anaqakum wa tadribu anaqahum, kalian saling tebas. Nah, ini amalan lebih baik daripada berperang. Nah, sahabat menjawab, qalu, menjawab siapa sahabat, bala, betul, mau ya Rasul. Qala, Rasul menjawab, zikrullahi, amal itu adalah zikir Allah. Jadi zikir kepada Allah itu lebih baik daripada itu tadi. Amal semua yang ada, sedekah walaupun emas dan perak termasuk lebih baik daripada perang. Kan gitu kan? Itu zikir. Udah masih panjang ini. Tapi tanggung ya. Kalau saya titiknya satu. Dikit lagi dah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma amila ibnu adam anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Ma amila, tidaklah beramal siapa ibnu Adam, maksudnya umat manusia, tidak mengamalkan amalan pada satu perbuatan, satu amalan, anja, yang lebih menyelamatkan. Tuh, anja. Kalau najin selamat, ini anja, yang lebih yang menyelamatkan, gitu loh. Anja yang menyelamatkan. Apa amal lahu bagi abdun min adzabillahi, dari siksa Allah, min dzikrillahi, daripada ingat kepada Allah. Jadi anja di situ isim tafdhil. Tidaklah manusia itu mengamalkan satu perbuatan yang perbuatan tadi lebih bisa menyelamatkan, itu anja. Bukan najin tapi anja. Lebih bisa menyelamatkan daripada azab Allah, daripada amal berupa zikir kepada Allah. Keren lah zikir kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, satu hadis lagi, dua ya. La zikrullahi, sungguh bermula ingat kepada Allah, bil ghadati, di dalam waktu pagi, wal asyiyi, dan pada waktu sore, afdalu, itu lebih utama, min hatmis suyufi, daripada menebaskan pedang-pedang, fi sabilillahi, di dalam membela agama Allah. Nah, ini hadis Nabi bersabda seperti itu kan kaitannya kondisi lagi perang. Bukan ini kaitannya hadis ngajak perang lah, bukan, konteksnya ketika itu masih kondisi perang. Kalau sekarang negara di Indonesia udah damai, itu kalau ada yang mendengungkan seperti itu, ya berarti ya itu bagian daripada teror yang selalu mengartikan agama dengan perang, kan gitu lah. Ini kan kondisinya udah beda gitu loh, kondisinya udah aman damai. Wa min i'ta'il mali, dan daripada memberikan harta, sahan. Itu ada catatan lalu satu, saya lihat faidon ay sobban kathiron, sahan yang banyak. Sahan, lalu dalam syarah, ay faidon ay sobban kathiron, ingat kepada Allah pagi dan sore itu lebih utama daripada perang fisabilillah, dan termasuk infak yang banyak. Maka ini perhatian bagi santri, jangan malas zikir pagi sore. Sampai sholat subuh itu bertahan, udah jangan tidur lagi. Kan kalian kalau malam tidur, ya kan? Loh, beda kalau saya kan semalam subuh gak tidur. Tadi nggak subuh nggak kesini kan jadwalnya. Arifin datang tadi. Subuh tadi Arifin datang nggak? Hai? Enggak. Oh, ini menyalahi aturan Arifin. Jadwalnya Arifin, setoran apalan. Makanya saya nggak kesini. Gitu loh. Habis subuh nggak boleh tidur. Terus.
sampai matahari sepenggalah, sholat isyraq 2 rakaat, lanjut sholat duha 4 rakaat, baru kalian beraktivitas. Weh, dengerin semuanya, dilatih. Kalau kalian nggak mau latihan seperti itu, ya nggak bakal inilah. Sholat, zikir dan lain sebagainya itu cukup zikir yang macam-macam tadi itu cukup diwakili dengan sholat duha. Berdoa Allahumma inna duha uka. Nggak hafal surat duha doanya. Wal bahauka wal jamaluka wal quwatuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fil bahri fa'adlihu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana qalilan fakatsirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa ismatika. Allahumma atini ma ataita ibadakas sholihin. Jangan malah ngantuk, baik ngaji. Oh, si Panjul. Lah iya kan, habis asar juga sama. Begitu, maka kan udah dikasih jadwal tidur. Habis sholat zuhur makan tidur. Kan itu lumayan. Dari habis zuhur nyampe 2:30. 2:30 dibangun jangan nangis. Bangun tidur dibangunin nangis. Dengerin Al. Dia ngaji seperti ini ngantuk. Tuh gue center nih, center geng, biar ngantuk begini kelihatan. Lah kalau siang kan udah dikasih porsi tidur. Salah sendiri kenapa siang nggak mau tidur. Lah begitulah. Oke. Yang berikutnya waqala alaihi salatu wassalam, mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruh mathalul hayyi wal mayyit. Bermula perumpamaan orang yadhkuru waha yang zikir siapa alladzi Allah pada Allah, waladzi dan orang la yadhkuru yang tidak zikir siapa alladzi pada Allah itu mathalul hayyi perumpamaan orang hidup, wal mayyiti dan orang yang mati. Mati itu ya bukan kasar, halus. Orang meninggal, Pak. Meninggal itu bahasa Indonesia. Kalau mati itu bahasa Arab. Oh, tapi kasar banget, Pak. Kiai mati. Ya kiai mati, orang nabi kok mati. Loh iya kan? Wa ma Muhammadun illa rasul. Afa immata. Loh, mata apa bukan? Mata fi'il mati, terjemahan bahasa Indonesia kan mati. Loh, perumpamaan orang yang ingat, yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Loh, maksudnya bagaimana? Orang mati bisa berbuat sesuatu apa enggak? Enggak. Tapi kalau orang hidup bisa berbuat. Nah, orang yang zikir itu berarti dia bisa melakukan sesuatu. Tapi orang yang enggak zikir itu berarti dia pasif, tidak bisa berbuat sesuatu. Terakhir, wa mathalu sadaril hadroi, dan bermula perumpamaan pohon yang hijau, baina sadaril yabisi, antara pohon yang kering, wa dzakirullahi, dan orang yang ingat kepada Allah, fil ghafilin. Alhamdulillah. Di dalam orang-orang yang lalai, kal muqatil, itu seperti orang yang perang bainal farina, antara orang-orang yang lari dari peperangan. Nih, perumpamaan ini Rasul memberi gambaran. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah itu sama dengan pohon yang hijau, rindang. Enak apa enggak? Ya enak, pohon yang hidup. Pohon yang hidup, daun-daunnya kan sama, ada wedang uwuh. Ya Mas Heri ya, uwuh itu apa sih? Ya sampah itulah. Sampahnya dedaunan itu bisa menjadi obat. Ngerti gak? Dikeringin. Tapi kalau pohon itu mati, bisa gak menghasilkan? Daunnya gak ada,
kelihatannya kering kerontang, udah kayak alay ngantuk begitu. Senter aja nggak apa-apa. Ya, ngapain ya kan? Lah itu diantara perumpamaan zikir kepada Allah. Termasuk orang yang ingat kepada Allah itu seperti bala tentara yang maju perang, padahal yang lain pada kabur. Nah orang yang kabur ini orang yang nggak ingat, yang nggak ingat kepada Allah, yang nggak zikir kepada Allah. Orang yang maju perang itu seperti orang yang ingat kepada Allah. Tuh. Wama waroda, wama dan bermula keterangan ayat atau hadis. Waroda yang wurud apa ma fil amri dalam perintah bizikri dengan zikir, wa fi fadlihi dan dalam keutamaan zikir, minal ayati nyatanya dari ayat, wal akhbari dan hadis. Ya tulu itu panjang lebar. Apa zikru menyebutkan ma, wa yata'adzaru dan uzur repot apa khasruhu membatasi ma. Ayat yang menyebutkan masalah zikir, begitu juga hadis itu banyak banget ngabrek. Kalau tulis semuanya ora cukup. Udah deh, qaulal ulama. Nah ini udah nyampe tanda nih kalau kitab saya. Oke ya, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.